Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu pagi hari ini. Oleh pertolongan Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, kami menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Terima kasih Bapa. Bila hidup kami sepanjang hari ini juga pagi. Mulai dari pagi ini kami persembahkan di mezbah Tuhan. Tuhan pakai sebagai korban persembahan sepanjang hari ini. Kami taruhkan hidup kami di mezbah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita membaca dari Matius pasal 15 mulai dari ayat 21 sampai 28. Judul perikopnya perempuan Kanaan yang percaya. Kita baca sama-sama mulai ayat 21 ya. 1, 2, 3. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini salah satu peristiwa yang agak unik ya. Tetapi sesuatu yang penting kita bisa pelajari. Nah, tadi kita melihat dari awal itu ada hal-hal yang sepertinya bagi seorang perempuan ini adalah sesuatu yang sulit ya. Tetapi karena dia punya ketekunan, ya, dia punya iman, akhirnya dia menerima hal yang luar biasa. Kita sekali lagi belajar bahwa apapun yang kita kerjakan butuh ketekunan, dan salah satunya adalah doa. Yesus pergi ke Sidon dan Tirus. Tirus dan Sidon itu bukan daerah Israel, ya. Daerah Lebanon. Jadi perempuan itu adalah seorang Kanaan. Mereka bukan orang Israel. Tetapi perempuan itu juga punya masalah besar ya. Selain dia bukan orang pilihan, orang Israel, dia juga seorang perempuan. Kemana suaminya nggak tahu. Mungkin suaminya sudah tidak peduli dengan keadaan anaknya. Dia urus sendiri mungkin. Dan anaknya itu katanya tadi sangat menderita dan kerasukan setan. Ada orang kerasukan pasti membuat susah hati orang tuanya ya, apalagi anaknya. Anaknya perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Banyak orang yang menderita tapi masih ada jalan keluar, masih ada keluarga, masih ada uang gitu. Tapi ini udah komplikasi ya yang parah. Dan dia tahu bahwa yang datang itu adalah Yesus yang sebetulnya bukan nabi bagi bangsanya ya. Dia tahu itu karena nanti dari perkataan-perkataannya dia tahu bahwa dia sebetulnya gak layak meminta kepada Tuhan. Tetapi ini yang kita pelajari, apa itu? Dia punya iman, dan iman itu ditunjukkan dengan ketekunan. Dalam Lukas pasal 18 Yesus juga mengingatkan kita bahwa kita harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu, dan itu menunjukkan iman. Nah, kalau kita lihat ada beberapa hal yang wanita itu lakukan. Yang pertama ayat 22.
perempuan itu datang pada Yesus. Dia mencari Yesus, dia mendekat kepada Yesus. Yang kedua, dia berseru gitu. Dia berseru, dia nggak malu, dia meminta gitu. Naikkanlah segala permohonanmu, kata firman Tuhan. Kalau kita nggak meminta, ya Tuhan tidak akan memberi. Kalau kita tidak mengetok, kita tidak akan melihat pintu dibukakan. Ada orang tidak mau berdoa, tidak mau menaikkan permohonannya. Ya sudah, firman Tuhan bilang, kau tidak menerima apa-apa karena kau tidak berdoa. Orang yang malas berdoa ya nggak menerima apa-apa. Orang yang rajin berdoa akan menerima banyak jawaban doa dari Tuhan. Dia datang dan berseru. Itu tanda orang yang tidak malu. Banyak orang malu-malu berdoa sama Tuhan. Tapi yang ketiga, dia punya sifat yang paling penting, yaitu merendahkan hati. Dia bilang, kasihanilah aku. Orang-orang yang merendahkan diri itu dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang rendah hati itu dikasihani Tuhan, diberkati Tuhan. Orang yang sudah merasa dirinya hebat, dirinya udah pintar, sulit dekat dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan yang akan dekat dengan Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Dia bilang, kasihanilah aku Tuhan. Dan yang keempat, dia punya pengenalan akan Tuhan dengan benar. Dia berkata, kasihanilah aku ya Tuhan. Bahkan murid-murid Yesus saja kadang masih belum percaya Yesus itu Tuhan. Kadang dia hanya menganggap Yesus itu guru. Dan dia mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Bayangkan, dia bukan orang Israel, tapi dia tahu bahwa Yesus itu Tuhan dan dia adalah Mesias. Ya, kalau disebut anak Daud itu bicara tentang Mesias, karena bagi bangsa Yahudi itu Mesias itu harus datang dari keturunan Daud. Ya, betapa luar biasanya gitu ya. Wanita ini walaupun dia bukan orang Israel, tetapi dia sudah mencari tahu tentang Yesus. Ya, dia mungkin di zaman itu belum ada surat kabar, belum ada WA grup, belum ada Facebook. Dia hanya dengar dari orang-orang saja. Tapi dia haus, rindu selalu. Siapa Yesus ini? Siapa Yesus ini? Dan dia mau tahu dan akhirnya tahu. Hanya orang-orang yang rindu yang akan ketemu dengan Tuhan. Orang yang gak rindu sama Tuhan gak akan ketemu sama Tuhan. Tetapi walaupun sudah punya hal-hal yang harusnya sudah dijawab Tuhan, ada satu lagi yang harus dia miliki supaya sungguh-sungguh mengalami mujizat yang besar itu. Apa itu? Ya, ketekunan. Dan ketekunan itu lahir dari ujian. Ujiannya apa? Ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Apakah Yesus gak dengar? Pasti Yesus dengar. Apakah Tuhan gak mengasihi dia? Pasti Tuhan mengasihi. Tetapi Tuhan mau lihat ketekunannya. Tuhan mau melihat ketekunan kita. Baru seminggu kita berdoa, belum dijawab Tuhan, sudah mulai nyerah, ganti topik doa. Baru sebulan doa, belum dijawab Tuhan, ganti topik doa. Udah setahun gak dijawab Tuhan, udah mulai gak doain lagi ya. Berarti Tuhan bilang kamu gak serius memintanya. Makanya kita jarang melihat jawaban doa kita. Karena begitu. Tuhan lihat hati kita saja masih bimbang, hati kita masih berubah-ubah. Bukan karena Yesus tidak peduli, tetapi Yesus mau melihat imannya itu iman yang benar gak, atau hanya emosi. Kebanyakan orang berdoa itu hanya dengan emosi. Kalau lagi butuh sesuatu minta-minta, nangis-nangis. Tuhan sih mengenal hati kita. Dan kadang Tuhan izinkan. Kalau Tuhan lihat hati kita itu hanya sekedar emosi, hanya untuk memuaskan keinginan kita, belum ada kerendahan hati, Tuhan hanya diam aja. Tapi bukan hanya dari Yesus, tapi murid-muridnya pun seolah-olah menghalangi wanita itu. Dia berkata, suruhlah ia pergi. Ia mengikut kita dengan berteriak-teriak. Ya. Tuhan kadang izinkan orang-orang di sekitar kita untuk membuat kita berpaling. Kadang ujian-ujian itu datang dari orang-orang yang paling dekat dengan kita. Orang-orang di sekitar kita. Ya, orang lain juga gak doa, aku juga bisa gak doa. Kita lihat kawan kita mulai banding-bandingkan diri kita. Tetapi perempuan itu sudah bertekad. Nah, ini yang Tuhan lihat. Dia tidak peduli dengan apapun. Bahkan ketika Tuhan belum menjawab, dia terus mendesakkan. Ayat 26. Tetapi perempuan itu mendekat. Makin banyak tantangan, makin banyak hambatan. Justru perempuan itu makin mendekat, bahkan makin merendahkan diri. Kalau tadi dia mendekat dan berseru, berteriak-teriak, ini dia tambah dengan menyembah dia, dengan sujud.
Tuhan tolonglah aku. Makin berat rasanya masalah kita, harusnya bukannya makin menjauh, tapi justru makin mendekat. Makin banyak tugas kita, makin banyak kita berdoa. Makin capek badan kita, makin banyak kita berdoa. Bukannya malah tidur gitu, bukan malah alasan buat kita. Aku tadi malam pulang jam sekian, jadi aku gak usah doa, bisa tidur aja, capek aku gitu, banyak kerjaanku. Makin jauh kita dari Tuhan. Hati-hati. Banyak orang begitu, makin banyak kerjanya, makin berat pekerjaan, makin banyak mengeluh. Merasa sudah melakukan banyak hal. Makin sombong kita sama Tuhan seperti itu. Makin gak dekat kita sama Tuhan. Perempuan itu gak begitu, makin banyak tantangannya. Makin ditolak dia, makin dekat dia sama Tuhan. Makin menyembah dia. Makin teriak dia, Tuhan tolonglah aku. Hati-hati. Di situ banyak pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan jatuh. Makin banyak pelayanannya, makin nggak bertumbuh dekat sama Tuhan. Makin sombong, makin malas berdoa, makin malas merendahkan hati. Lihat Daud, udah banyak dia berperang, udah banyak dia menulis kitab Mazmur, udah merasa hebat dia, akhirnya jatuh dia dalam dosa yang paling mengerikan. Jangan pikir kita di komplek ini jauh dari dosa, salah. Paling banyak dosa di tempat-tempat yang suci. Lihat orang-orang Farisi itu. Lucifer itu jatuh waktu di sorga, bukan di neraka. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di mana? Di Taman Eden. Jadi jangan pikir di gereja, di komplek ini gak bisa jauh dari Tuhan. Sangat bisa. Malah paling gampang jatuh dalam kesombongan itu ya di tengah-tengah tempat-tempat rohani seperti ini. Makin dekat dengan Tuhan, makin menyembah Tuhan, merendahkan hati. Tuhan tolong aku. Tapi apakah Tuhan sudah mau dengar? Enggak juga. Tuhan masih belum selesai. Karena bagi Tuhan yang paling penting hati kita, bukan jawaban doa. Ingat ini, bagi Tuhan, Tuhan gak terlalu peduli dengan apa yang saudara dapatkan dari dia. Yang Tuhan mau dia mendapatkan hati kita. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sepintas kita memang merasa ini menghina, tapi konteksnya zaman dulu itu memang orang-orang Israel itu memberi istilah kepada orang-orang bukan Yahudi itu anjing. Ya, memang ada semacam hinaan gitu ya dari bangsa-bangsa Israel kepada bangsa-bangsa yang bukan Israel. Yesus hanya mengutip itu. Sekali lagi untuk apa? Untuk melihat kerendahan hatinya. Kita ini paling sulit merendahkan hati. Tuhan tahu itu, hati kita ini selalu menipu kita. Menganggap diri kita baik, menganggap diri kita udah banyak bekerja, menganggap diri kita sudah hebat, menganggap diri kita udah rohani gitu. Itu yang paling mengerikan sebetulnya. Dan Tuhan mau itu dihancurkan. Makanya Tuhan bilang seolah-olah wanita itu dianggap tidak berarti gitu. Memang harus, itu yang harus kita miliki selalu. Menghancurkan ego kita, menghancurkan diri kita ini, menganggap diri lebih baik dari orang lain, menganggap sudah melakukan banyak hal. Tapi kalau kita baca salah satu pengertian dari penyembahan itu, ya, salah satu kata yang dipakai dalam bahasa asli penyembahan ada beberapa. Ya, kalau perjanjian baru itu proskuneo, gitu. Tapi dalam bahasa Ibraninya keset itu seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Jadi waktu kita datang di hadirat Tuhan itu, gak apa-apa kita membayangkan diri kita ini anjing yang menjilat-jilat tangan tuannya. Dan tangan tuannya itu yang tadinya itu sebetulnya tuannya gak usah ulurkan karena kita ini seperti anjing kan. Tapi ketika Tuhan melihat anjing itu, dia mengulurkan tangannya, Tuhan itu merendahkan, membungkukkan. Nah itu keset itu membungkukkan. Itulah kasih karunia. Kita ini sebetulnya nggak ada harganya gitu. Tapi Tuhan mau membungkukkan, mau memberikan kasih karunia kepada kita. Seorang Tuhan yang mengulurkan tangannya dan kita ini seperti anjing yang mendapat kasih karunia dan kemudian kita menjilat tangan Tuhan gitu. Kalau pengertian literalnya seperti itu, anjing yang menjilat tangan Tuhan yang membungkukkan, itulah penyembahan. Gak mesti Tuhan itu membungkuk, gak mesti Tuhan itu mengulurkan tangannya. Kita ini hanya seperti anjing yang sebetulnya gak ada artinya, gak ada harganya, tapi Tuhan itu tetap mau. Itulah Tuhan itu. Jadi kita mendapat kasih karunia.
Dan perempuan itu mengerti itu. Dia bilang, benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia tahu tuannya itu kaya, punya banyak hal, tapi dia nggak peduli. Ada kelimpahan di dalam Tuhan, tetapi dia hanya minta sedikit saja. Sekali lagi menunjukkan kerendahan hati. Sisa-sisa dari Tuhan saja pun cukup buat dia. Hal yang paling kecil dari Tuhan itu sudah terbesar dalam hidupnya. Kalau kita belum belajar dalam kerendahan hati, kalau kita belum bisa meremukkan ego kita, sulit kita ikut Tuhan. Sulit dekat dengan Tuhan, apalagi melayani Tuhan. Bisa nggak kita melayani tidak dengan kerendahan hati? Sangat bisa. Ya, bukankah hari-hari ini mimbar gereja itu penuh dengan orang-orang yang ingin menunjukkan dirinya, ingin menunjukkan talentanya, ingin menunjukkan kehebatannya, ingin menunjukkan bahwa aku bisa. Sekarang arena persaingan itu kadang di gereja, di mimbar kan. Hanya orang sebelum naik mimbar yang dipikirkan pakai baju apa nanti aku, gimana nanti make upku, gimana sanggulku, gimana supaya nanti orang lain terpesona dengan apa yang ku berikan, ku lakukan, yang ku nyanyikan dengan musikku. Banyak orang sekarang itu pemain musik, WL, singer, pengkhotbah, banyak nih pemusik main musik tapi nggak menyembah Tuhan, hatinya nggak mengalami jamahan Tuhan. Bisa nggak main musik? Bisa, kalau udah punya skill. Bisa nggak nyanyi tanpa menyembah Tuhan? Bisa, asal udah hafal lagunya, apalagi suaranya bisa melengking, udahlah dia pikir dia sudah melayani Tuhan. Tuhan bilang kau nggak tahu. Tuhan mungkin banyak yang udah muak dengan kita. Pengkhotbah juga sama, hanya untuk membuat jemaat tertawa saja kan. Tapi Tuhan bilang aku nggak berkenan dengan pelayananmu, kata Tuhan. Yang Tuhan cari hati yang rendah, hati yang remuk. Kalau Tuhan bilang kita sekarang kau seperti anjing, gimana kira-kira? Kita terhina enggak? Kalau kita seperti ini gimana kira-kira? Masih mau terus enggak? Udah ditolak, udah dikatain, ya kan? Udah dibilang anjing, mungkin kita bilang udahlah, ngapain? Gitu. Tapi Tuhan enggak akan berhenti ya. Nah, orang-orang yang belum merendahkan hati, dia akan mengalami proses yang gak akan pernah berhenti dari Tuhan. Kita akan lihat, Tuhan akan menguji kerendahan hati kita. Karena bagi Tuhan gak terlalu penting buat apa yang kita doakan. Tuhan mau melihat hati kita. Lihat aja, kalau orang yang tidak mau belajar merendahkan hati, meremukkan egonya, dia akan selalu berbenturan dengan masalah. Tuhan izinkan. Tuhan gak peduli. Kalau kita belum beres di situ, Tuhan akan uji terus. Kalau kita masih jatuh, udah. Tuhan akan biarkan di situ sampai kita merendahkan hati. Tuhan uji dengan masalah, uji dengan orang, Tuhan uji dengan uang, Tuhan uji dengan jabatan. Dan kalau kita gak belajar dari situ, kita akan jatuh, kita akan selalu saja bertemu dengan orang-orang, kita sakit hati, bertemu dengan godaan, kita jatuh, bertemu dengan masalah, kita mengeluh, putus asa gitu. Dan kita nggak belajar dari situ, ya udah Tuhan akan terus kerjakan. Ada orang sampai udah tua, udah di pelayanan, udah tua, udah mau mati, udah bawa tanah, masih juga belum lulus di situ. Masih menyalahkan orang, masih sakit hati, masih mengeluh, putus asa, masih bersungut-sungut, masih jatuh dalam godaan, uang, jabatan gitu. Kenapa? Itu tadi, gak mau meremukkan dirinya. Yang selalu kita lihat salah orang lain, apapun orang lain. Selalu yang kita sama seperti wanita ini, kalau seandainya dia pulang ke rumah tanpa merendahkan hati, meremukkan dirinya, coba apa dia bilang sama tetangga? Memang Yesus itu, kupikir dulu dia nabi yang baik, kupikir dia dulu. Ternyata dia bukan nabi yang baik, gak punya kasih, gak ada mujizatnya itu. Dia menyalahkan semua orang. Kita pun bisa begitu, salahkan siapapun, bapak, mama kita salahkan, teman kita salahkan, keadaan kita salahkan, diri kita salahkan, terakhir Tuhan pun kita salahkan. Kenapa Tuhan gak buat begini ya? Kenapa Tuhan gak berikan begini? Gak belajar dalam kerendahan hati. Dan orang yang gak belajar dari kerendahan hati, hatinya gak akan ada sukacita, selalu cari siapa yang salah. Padahal gak ada yang salah. Yang salah itu kalau kita menyalahkan orang lain, yang salah diri kita. Yang harusnya kita lakukan seperti wanita ini, dia merendahkan dirinya.
Dia melemparkan dirinya, dia menyembah. Ya, aku memang anjing Tuhan. Seperti Yesus merendahkan hati serendah-rendahnya. Dia mengambil rupa seorang hamba. Kalau engkau mau menjadi yang terbesar, kata Tuhan, engkau menjadi pelayan dari semua, menjadi hamba bagi semua orang. Kalau kita nggak belajar di situ, udah hidup kita nggak ada. Kita selalu mengeluh, cari siapa yang salah, apa yang salah gitu. Tapi wanita itu tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia merendahkan diri. Dan akhirnya ayat 28, ya, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Ya, semakin besar masalah kita. Mari belajar semakin merendahkan diri. Semakin besar merendahkan diri kita, semakin Tuhan lihat besar iman kita. Akhirnya apa? Dia akan mengalami mujizat besar dalam hidup. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika juga anaknya sembuh. Di Alkitab ini mungkin hanya 2 kali Yesus memuji iman. Sekali prajurit Romawi yang berdoa untuk hambanya, dan sekali ibu ini. Dan dua-duanya bukan orang Israel. Berarti bukan orang yang biasa di gereja, bukan pelayan Tuhan. Justru orang-orang di luar yang seolah-olah kita tidak anggap. Orang-orang seperti itu kadang yang imannya besar. Kenapa? Karena mereka bisa sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Kita kadang udah terbiasa, tapi dia dipuji oleh Tuhan. Itu yang penting. Apakah kalau sekarang Tuhan melihat hati kita, apakah Tuhan mau memuji kita? Besar kali iman. Kenapa? Karena wanita ini tadi, dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Dan dia tidak menyerah. Ya, ayo, sekali lagi hari ini pelajaran kita. Balik lagi, merendahkan diri serendah-rendahnya. Hancurkan ego kita, hancurkan pembenaran diri kita. Merendahkan diri, jangan menyerah, tekun. Banyak orang menyerah di tengah jalan dan gak dapat apa-apa. Gak ada artinya juga kita melayani tanpa kerendahan hati. Karena itu semua sia-sia. Kita nanti capek merasa melayani, tapi Tuhan bilang, apa yang kau lakukan itu? Itu kan hanya untuk dirimu. Kenapa? Kalau kita mengeluh, kita nggak bersyukur, kita nggak apa, berarti merasa kita yang mengerjakannya gitu. Kita mengerjakan untuk diri kita, dan ketika ada tantangan kemudian kita mengeluh putus asa, berarti kita tadi mengerjakan untuk diri kita, bukan untuk Tuhan. Kalau kita mengerjakan untuk Tuhan, apapun hasilnya kita bersukacita, kita menikmati, kita bersyukur kepada Tuhan, ya, memberi yang terbaik, tapi untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Hati-hati, kadang itu tipis ya. Kadang kita pokoknya berkhotbah gitu ya. Tahu-tahu di KKR itu cuma datang 5 orang. Kemudian kita merasa, wah kok sedikit kali ya. Berarti kita khotbah untuk diri kita. Kita mau menunjukkan diri kita siapa. Kemudian kita kadang WL main musik. Wah, orang nangis. Lalu kita bilang, wah bisa juga aku jadi WL membuat orang nangis. Berarti untuk diri kita. Kalau kita udah menyembah untuk Tuhan, melayani untuk Tuhan, kita nggak peduli lagi orang lain lagi. Bagaimana ya gitu. Karena hati kita udah terangkat kepada Tuhan. Tuhan gak melihat hasil. Sekali lagi, Tuhan tidak peduli dengan hasilnya kadang. Tuhan peduli dengan hati kita. Selalu periksa hati kita. Masihkah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan? Semua kita kembalikan untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Ujiannya begitu. Apakah setelah melayani kemudian kita merasakan sukacita? Hati-hati ya. Kita bisa melayani tapi kita jauh dari Tuhan, sangat bisa. Kalau kita peka dengar suara Tuhan itu, Tuhan akan selalu ngomong keras di hati kita. Ingat ini, kalau kita dekat dengan Tuhan, perkataan Tuhan itu keras, menghancurkan diri kita. Kalau sudah lama gak dengar teguran Tuhan, kemungkinan besar kita sudah lama tidak dengar suara Tuhan. Kalau Tuhan sudah lama tidak menghancurkan diri kita, kita nangis, bilang, iya Tuhan aku sombong, aku memang layak untuk ditegur. Berarti kita sudah lama gak dengar suara Tuhan. Sayang ya. Nanti kita doa melayani di sini tapi gak dengar suara Tuhan. Ngapain gitu. Makanya rendahkanlah hati kita. Lebih baik kita menghancurkan diri kita serendah-rendahnya. Kita dengar teguran Tuhan itu, kemudian kita berbalik dari jalan-jalan kita yang gak benar itu, dan kemudian Tuhan pulihkan hati kita. Ya, Tuhan selalu punya kesempatan buat kita untuk kembali seperti anak yang bungsu itu. Kadang Tuhan izinkan kita melakukan banyak hal. Kita bisa
memuaskan ego kita, keinginan kita, pikiran, bisa. Supaya nanti kita jatuh dan kemudian kita akhirnya bilang, oh Tuhan tolonglah. Ya, tapi jangan lama-lama gitu. Jangan terus-menerus di situ. Akhirnya kita nggak bertumbuh. Tapi kalau kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, kata Tuhan, anggaplah itu suatu kebahagiaan. Supaya kita itu merendahkan diri lagi di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita, ya. Roh Kudus diberikan untuk menolong kita, untuk kita bertumbuh dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Betapa sering kami menyerah, betapa sering kami sulit merendahkan hati di hadapan Tuhan. Betapa gampang kami mengeluh dan mempersalahkan orang lain, mempersalahkan bahkan Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan yang membentuk hati kami, Tuhan yang mau mengangkat kami menjadi orang-orang yang kuat, yang dewasa. Ya Tuhan. Biarlah kami terus merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami terus bertekun mengejar keintiman dengan Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Dan pada waktunya kami akan melihat dengan benar, mengenal Tuhan dengan benar. Dan kami percaya waktu itulah hidup kami akan dipakai Tuhan menjadi kemuliaan, menjadi berkat, menjadi contoh seperti wanita Kanaan ini ya Tuhan. Tolonglah kami Roh Kudus, tolong kami setiap hari supaya kami mengerti, supaya kami mengenal Engkau dengan benar. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Berkati umat-umat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada Tuhan. Lawatan Tuhan, teguran Tuhan, kiranya terus menyertai hidup kami supaya kami boleh berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.